semua, di sini saya mau bahas soal-soal matematika tingkat lanjut. Langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Di sini ada persamaan elips dan kita disuruh menentukan nilai eksentrisitas, titik fokus-fokusnya, dan juga membuat sketsa elips. Di sini diketahui A kuadrat sama dengan 25 dan B kuadrat sama dengan 9. Untuk mencari nilai eksentrisitas, yaitu rumusnya C dibagi A, di mana untuk mencari C, yaitu akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Langsung saja kita cari C-nya, yaitu akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Setelah itu kita cari nilai eksentrisitasnya, yaitu E sama dengan 4 dibagi 5. Yaitu hasilnya 0,8. Selanjutnya, untuk menentukan koordinat titik fokus di persamaan elips horizontal dengan pusat 0, yaitu F1 C,0 dan F2 min C,0. Jadi titik fokusnya yaitu F1 4,0 dan F2 min 4,0. Untuk membuat sketsa elips, kita membutuhkan puncak elips, di mana puncak elips di titik A adalah A,0 dan A aksen min A,0, di titik B 0, B dan B aksen 0, min B. Dan inilah sketsa elipsnya. Untuk menentukan pusat dan jari-jari dari sebuah persamaan lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu dengan mengidentifikasi nilai A, B, dan F langsung dari persamaan tersebut. Pusat lingkaran memiliki koordinat A, B, jari-jari lingkaran adalah R, yaitu akar kuadrat dari nilai R kuadrat yang ada di sisi kanan persamaan. Contohnya, saya memakai X min 8 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 100, A sama dengan 8 dan B sama dengan 4, jadi titik pusatnya adalah 8,4. Untuk jari-jarinya yaitu akar R kuadrat, akar dari 100 yaitu 10. Untuk soal yang selanjutnya, kita juga memakai persamaan lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana A-nya yaitu 5 dan B sama dengan min 4, dengan jari-jari 10. Persamaannya menjadi X min 5 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 100. Kenapa menjadi plus? Karena min ketemu min menjadi plus. Untuk bagian yang C, pertama-tama kita tulis persamaan lingkarannya, kemudian kita identifikasi pusat dan jari-jarinya. Jadi untuk bagian X plus 2 itu sebenarnya adalah X min 2, jadi nilai A sama dengan min 2. Sementara Y min 5 menunjukkan bahwa B sama dengan 5. Jadi pusat lingkarannya adalah titik min 2,5. Untuk jari-jarinya yaitu akar dari 36, jadi jari-jari sama dengan 6. Untuk nomor 3 ini, tentukan limit tanpa menggunakan L'Hospital, melainkan manipulasi aljabar atau pendekatan definisi. Di sini saya memilih untuk manipulasi aljabar menggunakan cara rasionalisasi. Pertama, tulis limit tersebut dan rasionalkan dengan akar 1 tambah 3x ditambah akar 1 min x. Setelah dirasionalkan, akarnya hilang dan menjadi 1 tambah 3x min 1 min x per x akar 1 tambah 3x ditambah akar 1 min x. Untuk bagian atas saya sederhanakan, 1 tambah 3x min dikali 1 menjadi min 1 dan min dikali min x menjadi plus x. Jadi hasilnya 1 tambah 3x min 1 plus x. Bagian atas saya sederhanakan lagi, 1 dikurang 1, 0 plus 3x ditambah x sama dengan 4x. Jadi 4x per x akar 1 tambah 3x ditambah akar 1 min x. Untuk 4x bisa kita bagi dengan x, jadi 4 per akar 1 ditambah 3x ditambah akar 1 min x. Setelah itu substitusikan x dengan 0. 4 dibagi akar 1 tambah 3 dikali 0 ditambah akar 1 dikurang 0 sama dengan 4 dibagi akar 1 ditambah akar 1. Jadi 4 dibagi 1 tambah 1 sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Untuk soal terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan turunan fungsi dan berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, turunan fungsi adalah suatu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu nilai berubah terhadap variabel lainnya. Dengan kata lain, turunan menunjukkan laju perubahan atau kemiringan grafik dari sebuah fungsi pada titik tertentu.
Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ketika menghitung kecepatan sesaat suatu kendaraan. Jika jarak yang ditempuh mobil dinyatakan sebagai fungsi waktu, maka turunan dari fungsi jarak tersebut akan memberikan nilai kecepatan mobil pada setiap detik. Contoh lainnya adalah dalam ekonomi. Turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan keuntungan atau biaya produksi ketika jumlah barang yang diproduksi berubah. Selanjutnya untuk yang B, mengapa turunan dari fungsi konstan selalu 0? Jelaskan alasan matematisnya. Turunan dari fungsi konstan selalu 0 karena nilai fungsi tersebut tidak berubah walaupun nilai variabel x berubah. Secara matematis, jika fx sama dengan c adalah konstanta, maka fx plus h min fx sama dengan c min c sama dengan 0. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam rumus definisi turunan, fx aksen sama dengan 5h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi h sama dengan 5h mendekati 0, 0 dibagi h sama dengan 0. Karena perubahan nilai fungsi selalu 0, maka laju perubahannya juga 0. Grafik fungsi konstan berbentuk garis datar, sehingga kemiringannya 0. Itulah alasan turunan fungsi konstan selalu bernilai 0. Untuk bagian yang C, kita memakai turunan fungsi, di mana fx sama dengan u pangkat n, jadi fx aksennya sama dengan n dikali u pangkat n min 1. Jadi fx sama dengan s pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 5, turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 2. Di mana x pangkat 3 jika diturunkan menjadi 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 3x kuadrat. Min 3x kuadrat jika diturunkan menjadi min 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan min 6x. Dan 2x sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.